Baik, salam saudaraku semua. Shalom. Akhirnya kita bisa tiba di kaki Gunung Sinai yang sudah diceritakan dengan sangat detail oleh saudara kita Paula menyangkut perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Tempat yang sangat bersejarah ini dan hari ini kita menginjakkan kaki kita di sini, ya, sehingga kita menjadi bagian dari saksi sejarah itu. Kita bukan sekedar membaca atau mendengar dari orang yang mewartakan dalam ibadah, tapi kita sekarang sedang hadir sendiri dan menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini. Tadi di bis itu dari kemarin sebenarnya banyak hal yang berseliweran di benak saya menyangkut perjalanan ini, menyangkut padang gurun, cerita tentang bangsa Israel yang keluar sampai kemudian kita berada di tempat ini. Karena itu, mari sebelum kita menapaki perjalanan Nabi Musa ke Gunung Sinai, kita satu dalam doa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu bahwasanya Engkau menyempatkan kami untuk mengalami peristiwa iman dalam perjalanan sejarah bangsa Israel yang merupakan jejak iman leluhur kami semua. Kami bersyukur kami bisa hadir, mengalami, menyaksikan, dan merasakan keajaiban-Mu dan jejak-jejak sejarah keselamatan yang Engkau ukir sejak awal, sejak begitu dini, dan kini menyebar luas dalam kekristenan. Kami bersyukur bisa hadir di tempat ini. Kini kami akan merenungkan perjalanan itu, bagaimana Engkau menyelenggarakan kehidupan kami dalam krisis, dalam kesulitan, tetapi di dalam peristiwa-peristiwa yang sulit seperti itu, ternyata Engkau ada. Engkau sedang merenda sebuah bangunan, sebuah untaian pakaian yang indah untuk dunia. Hadiah dari kesetiaan pergumulan bangsa Israel melahirkan gereja, melahirkan kekristenan. Kami mohon Engkau memberkati renungan kami pada siang hari ini, sehingga membawa peresapan yang mendalam dan membuat kami mampu tidak sekedar berhasrat untuk mengubah hidup, tetapi lebih banyak untuk berbuah dalam kehidupan kami meskipun tidak kunjung berubah. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik saudaraku semua, saya ingin berbagi cerita atau renungan iman untuk kita semua di kesempatan ini. Ya, Anda kemarin kita bersama naik bis dari Mesir, ya keluar sampai ini masih tanah Mesir juga. Ya, saya membayangkan ya masih seirama dengan renungan di Mesir di toko parfum itu. Kadang-kadang ya, tapi bukan kadang-kadang sih, lebih banyak penyelenggaraan Tuhan atas kita itu acap kali terjadi justru dengan hal-hal yang kita tidak suka. Banyak kali seperti itu. Penyelenggaraan Allah terhadap kita seringkali melalui hal-hal yang tidak kita senangi. Saya ambil satu contoh cerita hidup saya sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diajak satu keluarga makan di rumah makan. Saya pesan menu waktu itu babi. Lalu sudah pesan, yang lainnya sudah datang, tiba-tiba pelayannya bilang, "Oh Pak, pesanannya habis." Gitu. Sudah saya ganti kangkung. Datang lagi nggak lama bilangnya habis. Satu itu agak emosi begitu kan. Teman-teman yang lain sudah makan, saya belum. Tapi begitu cepat dalam saya punya kesadaran, dalam ketidaksukaan itu saya mengatakan, mungkin ya ini bagian cara Tuhan merawat tubuh saya. Begitu. Ya. Kadang-kadang cinta Tuhan terhadap kehidupan saya tidak selalu terjadi dengan hal-hal yang saya suka. Begitu. Terjadi juga dalam hal-hal yang tidak saya suka. Karena itu, saudaraku semua, mungkin sangat baik dalam permenungan di padang gurun ini, kita sadar krisis itu diperlukan. Ya. Karena sebuah baja, untuk dibengkokkan, itu harus dipanaskan. Kalau dipaksa dalam keadaan dingin, yang terjadi apa? Patah. Jadi untuk membentuk sesuatu memang butuh panas, butuh krisis. Jadi renungan padang gurun, itu sebuah renungan juga menyadarkan kita semua bahwa betapa pentingnya krisis dalam hidup.
Karena itu beriman sebenarnya dalam di mobil tadi saya menatap batu yang sama semua berjam-jam itu ya. Begitu. Beriman ini sebenarnya apa sih? Begitu sebenarnya. Saya memuji Tuhan itu untuk menghilangkan krisis atau untuk menaklukkan krisis sebenarnya. Gitu ya. Saya memuji Tuhan Yesus supaya hidup saya nggak ada salib, atau bagaimana sebenarnya? Saya sering menyindir teman-teman Katolik di tempat saya tugas. Kamu buat tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi isi doamu itu semuanya menolak salib. Ya. Kita memuji Tuhan Yesus, teman-teman yang bukan Katolik, itu biasanya ya banyak pujian. Tapi apakah layak kita memuji Yesus untuk menolak salib Yesus? Aku sembah kau Yesus. Jadi seolah-olah kita puji Yesus supaya salibnya itu enggak kita pikul gitu. Ya. Ini bentuk pemberontakan halus sebenarnya. Ya, Bapak Ibu semua. Realitas padang gurun, mari kita renungkan itu. Ya. Saya tuh sering secara sangat mendalam merenungkan itu bahwa apa sebenarnya kita beriman ini. Bapak pendeta kemarin di gereja Heavenly Church itu mengkisahkan tentang surga sebagai relasi. Itu benar. Ketika Yesus di Golgota, ada satu penjahat yang bilang, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, lalu Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Hari ini juga di surga Firdaus. Kenyataannya kan enggak. Menderita tuh disalib, tapi dia berani bilang hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Artinya apa? Surga itu berarti kebersamaan dengan Yesus. Kondisi itu bukan identifikasi dari surga. Saya tuh sering bilang kepada teman-teman OMK, saya dulu diajari mama saya ini. Saya tanya, Mak, kenapa sih harus berdoa sebelum makan? Supaya kamu sadar, Abah, bahwa kalau kita berdoa sebelum makan, supaya kamu tahu bahwa ini bukan tentang makan apa, tapi makan dengan siapa. Sekalipun tempe yang digoreng kering dengan sambal, tapi kamu sadar kamu makan bersama Allah, itu jauh lebih nikmat daripada daging-dagingan yang luar biasa, tapi kamu makan dalam ketiadaan Allah. Nah, begitu. Itu surga. Surga berarti sebuah suasana di mana aku dan Allah itu menyatu. Begitu. Jadi, realitas padang gurun dalam renungan saya kemarin itu di bis, saya pikirkan seperti itu. Bagaimana kita mengartikan pengalaman krisis, tidak cepat berontak di sana. Bagaimana pujian kita kepada Allah, bukan untuk membuat Allah sekedar sebagai sarana untuk membuat apa yang aku inginkan tercapai. Allah itu bukan jembatan. Allah itu sasaran, bukan sarana, begitu. Ya. Ini. Banyak dari kita itu terkecoh atau salah dalam beriman sebenarnya. Karena pujian kita, doa kita sekedar menjadikan Tuhan itu sebagai sarana. Ya. Jembatan untuk saya punya kepentingan masuk surga. Jadi saya pakai Yesus supaya saya masuk surga. Gitu. Nanti kalau sudah di surga, Yesusnya dikemanain. Gitu kan. Kita nggak tahu akhirnya. Maka penting disadari bahwa hidup beriman adalah kesatuan dengan Allah, kesatuan dengan Kristus. Sehingga yang terjadi, kalau saya semakin beriman, saya memuji Tuhan, saya membuat tanda salib, bukan untuk mengubah keadaan, tapi untuk berbuah dalam keadaan yang sepertinya tak kunjung berubah. Ini. Penting disadari hal ini. Kita beriman, berelasi untuk berbuah, bukan untuk mengubah-ubah sesuai dengan yang kita mau. Ya. Pengalaman tetap akan seperti itu. Ya. Yesus di atas salib, dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya. Sebagai manusia paling beriman dalam konteks kemanusiaan, tapi dia harus menghadapi itu dalam keadaan yang sangat konyol. Ya. Tetapi iman ternyata bukan tentang mengubah keadaan, tapi bagaimana saya dalam keadaan yang tidak berubah, saya bisa berbuah.
Ini penting. Ya, itu iman. Kalau relasi ini kita sadari seperti ini, saudara-saudaraku, saya sangat percaya pujian kita punya arti. Doa-doa kita punya makna. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang selalu menggerutu dan mengkambing hitamkan Tuhan dalam setiap peristiwa. Saya sudah kasih persembahan sekian, puluhan mungkin sekian. Saya sudah nyumbang di sana sekian. Tuhan, tapi kok kenyataan hidupku masih begini? Kita akan selalu bertanya itu terus. Ya. Padahal dalam konteks hidup iman, ya, memberi, mengasihi, itu bukan supaya kita balik dikasihi Allah, tetapi justru karena aku berada dalam pelukan Allah, maka sumringah hatiku itulah yang menyebar dalam kebaikan, persembahan, amal kasih, dan lain sebagainya. Ekspresi itulah yang ingin kita hasilkan dari pujian kepada Allah. Ya. Bukan untuk mengubah kenyataan yang aku tidak suka dalam hidupku. Ya. Kita beriman bukan supaya kita tidak kepanasan kalau terik. Kita beriman bukan supaya kalau kita disindir gak sakit hati, enggak. Tapi kita beriman sekalipun kita rugi, disindir orang, dikhianati, disangkal, seperti yang dialami oleh Yesus, dijual, gitu. Tapi kita tetap berdiri teguh. Karena apa? Tidak ada dari luar yang mampu mengubah cinta Allah padaku yang begitu besar. Relasi yang begitu kuat dalam diriku antara aku dan Allah, itulah yang membuat aku tak akan goyah dihadapi apapun, pengkhianatan, penyangkalan, atau kerugian sebagainya. Saudaraku semua, kita berproses dalam hal ini. Kita berproses bersama. Ya. Saya harap persiarahan ini menjadi persiarahan yang memang membawa proses itu. Pembentukan karakter kita, tidak menjadi orang beriman yang memanfaatkan Tuhan. Ya. Memuji Yesus untuk menolak salib Yesus. Itu jahat ya. Jahat sekali. Ya. Ada lagu-lagu misalnya, ku sembah Kau, ya Allahku. Tapi dalam hati kita aku puji itu supaya Tuhan Kau singkirkan ini. Enggak. Penyembahan, pujian, doa, apapun itu kepada Yesus, kalau hasrat terdalam motivasinya untuk menolak kenyataan kemanusiaan kita sedang terjebak dalam keimanan yang palsu. Makanya saya bilang, kekristenan tetapi berisi penolakan terhadap salib adalah kekristenan yang palsu. Kita semua harus sampai ke sana. Ya. Saya harap perjalanan kita akan membawa kita pelan-pelan sampai ke nanti puncaknya di Yerusalem. Kita akan bertemu di Golgota di sana, dan kita akan lihat bagaimana itu. Statistik dari perjalanan iman bangsa Israel itu akhirnya mengerucut sampai pada penyempurnaan atau titik klimaks pada pribadi Kristus yang sangat jelas tentang apa artinya beriman. Ya, sekali lagi, mari kita beriman bukan untuk mengubah, tapi untuk berbuah. Ya. Kalau kita berhasrat untuk mengubah, kita akan banyak kecewa dengan Tuhan. Ya. Kita berbuah, dan berbuah. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudaraku semua, kita persiapkan diri kita untuk menikmati suasana padang gurun ini, suasana perjalanan ke puncak Sinai. Sinai juga mengajarkan untuk kita hukum. Yesus bilang hukum paling utama apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Orang yang tidak bergerak dalam hukum kasih, atau mengapa kita harus mengasihi Allah? Emang Allah itu haus perhatian ya? Gitu. Kenapa kita harus mengasihi Allah? Kalau kita nggak mengasihi Allah, hidup kita nggak punya arah. Banyak cerita itu. Saya tambah sedikit ya. Baru-baru ini saya membaca banyak tulisan dari Korea Selatan itu. Di sana sedang terkena pandemi kesepian. Ada di Google ya, silakan cari. Tulis pandemi kesepian. Banyak orang meninggal, bunuh diri dan sebagainya baik di Korea Selatan maupun di Amerika yang sekarang ada kasus PDD, ada yang ngikutin kasusnya. Ya. Nah itu kan. Apa sih yang kurang dalam hidup orang-orang itu? Mau bilang kelimpangan harta gitu. Tapi hidup yang tanpa altar, hidup yang tanpa arah, hidup tanpa perintah Allah, itu membuat hidup kita menjadi tanpa arah.
Dan hidup yang tanpa arah itulah yang sering terjadi, enggak jelas, terlanda pandemi kesepian, orang bunuh diri, obat-obatan, pelarian dan sebagainya. Ya, itu akibat dari itu. Saya harap saudaraku yang ke-16 ini, kita ber-16, ber-18 ini menjadi orang-orang yang tidak pernah kehilangan arah, ya, begitu. Karena kita ada dalam satu arah yang sama. Yang akan kita renungkan, Anda jalan nanti untuk menikmati 10 perintah itu. Baik, mari kita satu dalam doa syukur. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kepadamu atas peristiwa iman ini. Kami telah merenungkan perjalanan ini dan bantulah kami untuk mampu tetap berhikmat. Semoga pujian kami kepadamu bukan untuk membuat salib tidak ada dalam hidup kami. Semoga ketika kami memujimu, berdoa kepadamu, menyembahmu, bukan untuk menyangkal penyalipanmu, bukan untuk menyangkal Kristus yang tersalib. Ajarkanlah agar penyembahan kami menjadi murni. Cinta kami dalam doa-doa kami menjadi jelas dan terarah. Supaya kami tidak terjebak dalam kekristenan, keimanan yang palsu. Karena setan dalam kecerdikannya berjuang memanipulasi keimanan dengan cara mengajak kami memujimu, tetapi untuk menolak Kristus yang tersalib. Ajarilah kami mengerti akan hal-hal ini, sehingga keimanan kami sungguh-sungguh membuat kami mampu berelasi secara indah dan berbuah di dalam Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Allah memberkati perjalanan Bapak Ibu sekalian untuk menikmati tanah ini dan mendaki di Gunung Sinai dengan aman, sehat, dan kembali dengan sukacita dan selamat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.